Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti di judul kita akan membahas sedikit tentang sistem digital dan sistem analog. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jenny Enggaris Mardani dengan NIM 211026. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebenarnya apa sih sistem digital dan sistem analog itu sendiri? Nah, di slide pertama ini dapat kita lihat ada pengertian tentang sistem analog. Nah, sebenarnya sistem analog itu apa sih? Nah, secara singkat, sistem analog adalah proses pengiriman sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang hanya dapat merambat jika adanya media atau perantara. Nah, maka dengan itu, pengolahan sinyal data dalam sistem analog biasanya dilakukan secara kontinu atau bertahap. Nah, oke lanjut. Nah, sedangkan sistem digital, apa sih sistem digital itu? Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Nah, sistem digital merupakan sistem elektronika di mana dalam setiap rangkaian penyusunannya dilakukan pengolahan sinyal diskrit. Nah, lanjut. Nah, di sini kita ada ilustrasi sedikit tentang sistem analog dan digital. Ilustrasi yang pertama terdapat jarum jam analog yang bergerak kontinu dan setiap saat menunjukkan waktu yang tepat sesuai dengan pengertian dari sistem analog tadi. Dan yang kedua ada jam digital menunjukkan waktu secara diskrit. Adanya loncatan posisi waktu. Nah, di ilustrasi yang kedua terdapat tegangan analog yang memiliki jumlah kemungkinan level tegangan yang tak hingga, dan terdapat tegangan digital yang menampilkan hanya adanya beberapa kemungkinan level tegangan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada perbedaan sistem analog dan digital. Dari ilustrasi yang tadi mungkin kita sudah dapat menarik kesimpulan nih, apa sih perbedaan sistem analog dan digital? Nah, langsung saja di perbedaan yang pertama, sistem analog ini bersifat kontinu, sedangkan digital ini bersifat diskrit atau hanya mengenal angka 0 dan 1. Kemudian pada sistem analog kemungkinan errornya lebih besar, sedangkan pada sistem digital kemungkinan errornya lebih kecil karena hanya ada dua data, yaitu 0 dan 1. Kemudian pada sistem analog rentan terhadap gangguan, sedangkan sistem digital lebih tahan terhadap gangguan. Nah, kemudian sistem analog sendiri mengolah sedikit data, sedangkan sistem digital biasanya bisa mengolah lebih banyak data. Nah, kemudian di sistem analog juga biasanya pengolahan datanya sedikit rumit karena biasanya dipengaruhi atau mengatur frekuensi dan amplitudo. Nah, sedangkan pada sistem digital pengolahan datanya lebih sederhana karena hanya mengatur kondisi 0 dan 1 saja. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, sistem analog ini perawatan sistemnya lebih mahal dibandingkan dengan perawatan sistem dari sistem digital. Oke, lanjut. Nah, di sini ada transmisi tentang sinyal analog dan digital. Di bawah ini ada ilustrasi tentang sinyal analog dan digital. Nah, di ilustrasi yang pertama ada ilustrasi tentang sinyal analog, dimana seperti yang kita ketahui bahwa sistem analog itu bersifat kontinu, sedangkan di bawah ada ilustrasi tentang sinyal digital. Oke, lanjut. Lalu bagaimana sih transmisi pada sinyal analog? Nah, transmisi pada sinyal analog pada umumnya dapat berupa data analog atau digital, dan dalam perbaikan kualitasnya biasanya digunakan amplifier. Nah, akan tetapi transmisi sinyal analog memiliki kelemahan, yaitu dalam prosesnya rentan terhadap noise atau gangguan. Nah, di sini kita punya ilustrasi sedikit tentang transmisi sinyal analog. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa data yang masuk dapat berupa data analog ataupun digital. Nah, di sini kita ada ilustrasi menggunakan telepon dan modem. Oke, lanjut. Nah, lalu bagaimana sih transmisi dari sinyal digital? Nah, transmisi dari sinyal digital memiliki inputan yang dapat berupa data analog dan digital juga. Nah, dalam prosesnya digunakan repeater biasanya untuk mendapatkan kembali sinyal digital, dan dalam prosesnya penting untuk kita mengetahui bentuk sinyal yang didapatkan. Kemudian di sinyal digital juga kita biasanya tidak rentan terhadap gangguan, sehingga kita dapat dengan mudah memperbaiki walaupun dengan jarak yang jauh. Pada sinyal digital teknik enkripsi dan keamanan data lebih mudah diterapkan. Nah, di sini kita ada ilustrasi sedikit tentang sinyal digital. Nah, di sini yang tadi seperti dibilang bahwa inputannya dapat pula berupa sinyal analog ataupun data digital. Nah, di sini kita menggunakan salah satunya digital
digital transceiver ya. Lalu bagaimana sih contoh penerapan sistem analog dan digital? Nah, yang pertama ada contoh penerapan sistem analog. Salah satunya ada TV analog dan kaset. Nah, TV analog ini biasanya sering kita lihat atau sering dilihat pada tahun 90-an. Nah, sedangkan kaset yang ini biasanya kaset ini menggunakan pita dalam proses penyimpanannya. Nah, dua benda ini merupakan salah satu penerapan sistem analog. Kemudian contoh penerapan sistem digital. Nah, contoh yang pertama ada komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer erat kaitannya dengan penerapan sistem digital. Nah, yang kedua ada TV digital. Nah, seperti yang kita ketahui tentang kelebihan, kekurangan, ataupun perbedaan tentang sistem digital dan analog, dapat dipastikan bahwa TV digital memiliki kualitas dari warna, suara, dan tampilan yang lebih baik dibandingkan TV analog. Nah, mungkin segitu saja perkenalan kita atau pembahasan kita tentang sistem digital dan analog pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Untuk itu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.